Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu kuasa hukum dari Pak Jokowi, yakni Bang Rifai, membocorkan sebuah informasi yang sangat berharga, informasi yang sangat kita tunggu-tunggu, yang sangat kita nantikan sejak 2 ataupun bahkan 4 bulan lalu, mengenai nasib gerombolan pembenci Pak Jokowi, para peneliti abal-abal, orang-orang yang selama ini menuduh, menyebarkan tuduhan liar, dugaan fitnah terhadap ijazah Pak Jokowi, yakni gerombolan teroris Tiva, Roy, dan Rismond. Dan informasi yang didapatkan oleh Bang Rifai dari penyidik bahwa di bulan Oktober ini kabarnya akan ada gelar perkara yang nantinya akan mengundang stakeholder yang independen. Ya, dalam hal ini mungkin Ombudsman, Komnas HAM, Kompolnas, dan lain sebagainya. Agar nantinya ketika pengumuman tersangka tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Dan ini di bulan Oktober. Tanggalnya kapan? Nanti kita simak videonya teman-teman ya. Nah, selain itu saya juga punya video di mana Roy Suryo ini memperlihatkan wajah-wajah kusut, wajah-wajah lemes. Mungkin dalam hati dia sedang berpikir, apakah saya mengakui aja kalau ijazah Pak Jokowi asli? Karena penelitian saya itu sebenarnya abal-abal, tidak benar, dan juga hanya membodohi masyarakat. Waduh. Tapi ya bebannya itu datang karena selama ini dia sangat yakin dengan ijazah Pak Jokowi palsu, dan dia sudah menulis buku, dan bukunya sudah dijual. Kalau dia mengakui ijazah Pak Jokowi asli, nanti bukunya nggak laku. Pengikutnya sudah mulai menghindar, ya kan? Mata pencaharian sudah hilang. Karena ya mereka mencari duit dengan menyerang Pak Jokowi, teman-teman. Dan terakhir, kita juga akan melihat bagaimana Anies Baswedan sedang berkelahi dengan jejak rekamnya sendiri. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya enggak, kalau lebih penting saya doakan Pak bukunya mudah-mudahan ya promosinya berhasil. Oh, berapa eksemplar Pak itu? Apa? Laku berapa eksemplar? Ini sudah 5.000 lebih. Oh, 5.000. Ada 8 tempat yang sudah kami bersurat ya. Pak Wanatua bersurat dan teman-teman lain juga bersurat, Dr. Tiva juga bersurat. Itu kenapa ada 8? 8 itu nanti akan kita bandingkan dan nanti akan kelihatan sebenarnya kami sudah lihat nih. Ada legislator ada yang melakukan legalisasi tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Apa yang salah di mana sih? Nanti itu akan ada. Jadi itu salahnya apa? Karena dia tidak nanti menjabat itu pada belum saat ketemu. Sudah ketemu. Kita sudah punya buktinya. Oke. Cuman nanti itu akan kita gunakan. Ayo kalau berani maju ke pengadilan, ini kita keluarkan. Siapa takut kalau kita mau ngaji pengadilan. Kenapa? Karena ini untuk membuktikan perkara di Polda di mana kami melaporkan tindak pidana fitnah pencemaran nama baik termasuk rekayasa IT dan perubahan data IT tanpa izin. Ya. Jadi ini semua bukan sesuatu yang baru, sudah diperiksa. Kalau selama ini mungkin para pihak hadir digelar juga sebenarnya sudah beberapa kali dibahas. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Bahkan dari adanya ijazah ini buat saya menarik, Mbak Fira. Menariknya apa? Pertama bahwa ijazah Pak Jokowi benar adanya. Berkali-kali dilegalisir oleh dekan yang in charge yang berbeda-beda di tahun pada saat dimintakan legalisasi. Sementara kita tahu setiap ijazah itu kalau legalisasi tentu aslinya harus ditunjukkan dibandingkan dengan kopinya baru dicap gitu ya. Ini berkali-kali 2005, 2010, 2012, 2019, 2024 oleh dekan yang berbeda-beda di masanya. Artinya apa? Sudah seadanya, sudah disahkan semua fotokopi ini oleh penerbit. Terus apalagi yang belum dipersoalkan. Ini semua yang justru jadi bahan kajian di Bareskrim dan akhirnya dihentikan. Kemudian juga jadi bahan kajian di Polda. Prosesnya semua bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada seperti tadi tuduhan ada skenario kemudian. Ya boleh saja orang berprasangka berpendapat, tapi kan nanti semua proses hukum yang akan menjawab. Ya. Lalu yang kedua ini yang terang benderang sekali. Tawa kau. Dulu kan seolah-olah dituduh nggak ada tuh ijazahnya Pak Jokowi. Lah kalau nggak ada mana mungkin bisa dilegalisir? Kan dicocokkan dengan aslinya. Kedua. Dulu Mas Rizdo juga bilang bahwa informasi Mas Taufik nggak ada tuh di KPU fotokopinya. Ternyata sekarang dinyatakan ada. Ada. Artinya kan selama ini informasi simpang siur dan ini yang membuat masyarakat semakin membingungkan ya. Tapi buat saya dari ini semua, saya sih melihat semakin kesini
Mas Suryo wajahnya semakin yakin kok ijazah Pak Jokowi ini asli. Gitu. Betul. Ya, Betul. coba kembali lagi. Ya, ini dengan proses ini kan mau tidak mau. Saya yakin semua orang juga punya hati kecil lah ya untuk bisa melihat menilai. Ya. Karena kembali lagi loh, kalau saya juga meyakini ternyata dalam saya menangani kasus ini ternyata ijazah dipalsu, saya akan mundur sebagai lawyer. Gak ada urusan, saya akan mundur. Saya juga punya integritas. Tapi semakin saya pelajari juga, semakin meyakinkan bahwa ini ijazah clean and clear. Oke. Bahkan berkali-kali dilapor, kemarin menarik lagi loh oleh Polda ya. Itu dilakukan lapor itu karena menjawab waktu Baris Krim itu dikomplain, itu ijazah itu dibandingkannya bukan hanya dengan mahasiswa Fakultas Kehutanan di tahun yang sama, tapi juga dengan mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, sampai ratusan, puluhan ijazah diambil. Termasuk pengesahan skripsi, diambil juga dari fakultas-fakultas lain. 118 sampel. Bahkan yang disita semua 500 sekian. 505 salah lagi. Ya. 505 saya yang minta. Ya, 500 sekian. Ini ngomong data sekali aja salah. 500 sekian yang disita. 505. Ini semua dibanding-bandingkan Yang satu ya. di-expose, 118. Karena kembali lagi, ini kan harus dijawab juga, harus dipertanggungjawabkan. Ya, saya nggak bilang ini harus ke sidang, tapi kalaupun di sidang kan akan diuji dan terbuka, semua akan melihat. Baik. Harus sidang. Sama kedua, ada lagi saya bilang lagi, Mbak Elvira, ini saksi menarik pun ya. juga, saksi pun udah diperiksa di atas 100, Oke. terakhir 105. Dan yang menarik di kasus ini Mbak, di Polda itu sudah diperiksa ahli belasan orang. Tidak hanya ahli dari forensik dari berbagai universitas dan institusi yang resmi, termasuk juga dari Fakultas Kedokteran dan segala macam itu. Nanti ini semua bisa akan dilihat dalam persidangan atau setidaknya nanti bisa diakses oleh Mas Roy dan teman-teman untuk juga melihat apa yang sudah ada di penyidikan. Tentu kuasa hukum yang paling mengetahui update paling baru terkait dengan penyidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi. Dan kemarin relawan mendesak polisi untuk mentersangkakan teroris Tiva, Roy Suryo dan juga Rizmon Sianipar. Informasi itu juga yang kemudian didapat oleh kuasa hukum dari polisi? Kalau kami sih kembali lagi, biarlah gelar yang akan memutuskan, ya sesuai alat bukti yang ada. Ya, karena kalau kembali lagi loh, dalam menetapkan tersangka itu kalau yang objektif, yang profesional, dia tidak boleh melihat orang, tapi dia melihat alat bukti, kelengkapan alat bukti, termasuk mens reanya, ya etikat jahatnya, niat jahatnya terlihat mampu dibuktikan, ya. Lalu alat buktinya lengkap, ya. Setelah itu dan alur pembuktiannya saling menguatkan. Nah, termasuk terakhir adalah apakah memang orang-orang yang akan ditetapkan ini bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ya. Kalau ini lengkap, maka siapapun dia bisa diajukan sebagai tersangka. Tanpa perlu mendahului siapa orang. Informasi terakhir mudah-mudahan di Oktober ini sudah lebih terlihat lah. Tinggal kita lihat nanti mungkin apa hasil gelarnya dan sama-sama kita kawal. Tanggalnya sudah ada mungkin, Bung Rifai? Kemungkinan di bulan Oktober, soal tanggal kita kembalikan ke teman-teman penyidik. Karena rencananya gelar ini pun juga akan diikuti oleh berbagai pihak. Termasuk Pak Jokowi? Tidak, gelar ini seperti mungkin nanti ada Komnasan, Ombudsman, Kompolnas, semua akan dilibatkan. Itwasum, Propam, jadi betul-betul ini gelar bisa dipertanggungjawabkan. Secara hukum, secara profesi. Kegiatan kampanye yang hanya joget-joget berkurang volumenya. Karena ketika joget-joget yang datang memang berhenti hari. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti Dulu janjinya apa ya? Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Bahwa alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah sepeda motor. Dan saya jawab bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Apa transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai? Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya. Motor ya, bukan kaki ya. Kasus di Pati Bang, khususnya ya itu kasus di Pati karena di Pati revolusi itu ya, yang bupatinya minta mundur itu loh. Iya, yang ini adalah revolusi di Pati ya. Iya, karena sudah permintaan sudah dilakukan kok masih tetap aja permintaan mundur. Bupatinya dari Gerindra. Dan kebetulan PDIP sangat kuat di sana, mayoritas DPRD-nya kan. Nah itu mungkin saya nggak tahu dari mana laporan itu berasal, dari internal Gerindra tentu saja, dan menyebutkan bahwa ya ini ada indikasi mereka bermain gitu. Kalau nggak mungkin lah PDIP bermain. Ikut bermain meramaikan menurut sumber Tempo ya. Saya nggak tahu siapa yang ngomong.
Dari pihak PDIP membantah itu, ya misalnya Gun Romli dan siapa lagi tuh beberapa tuh kader PDIP mengatakan lah reshuffle itu biasa katanya. Kalau kami ikut-ikutan rusuh, untungnya apa? Nah itu yang pertama kata PDIP membantah itu. Meskipun memang beberapa orang memang mensinyalir banyak pihak yang ikut ikut meramaikan tadi. Entah apa tujuannya saya nggak tahu ya, benefitnya buat mereka atau mereka sedang iseng-iseng aja juga nggak tahu kita kan. Tapi dugaan-dugaan semacam ini memang mempertegas jarak saja dengan antara Prabowo dengan Megawati dengan PDIP. Betul. Yang pada awalnya cita-cita Prabowo itu kan sebenarnya sederhana ya. Prabowo itu ingin merangkul semua kelompok, itu dulu yang kita pegang. Itu yang kita lihat dari bagaimana memberikan amnesti ke Hasto yang itu dikecam rame-rame oleh internalnya Prabowo sendiri, oleh pendukung Jokowi, oleh SJW, banyak pihak lah. Ya. Prabowo pasang badan, saya tetap begini supaya bisa merangkul kan gitu. Tapi endingnya ketika terjadi demo besar-besaran, meskipun saya nggak tahu siapa yang dalang sesungguhnya, disinyalir PDIP ikut bermain, itu melukai setidaknya ikut gitu ya bermain. Menurut pemahaman saya melukai kepercayaan Prabowo terhadap PDIP. Oleh sebab itu maka bisa kita lihat bahwa Budi Gunawan yang bisa disebut sebagai gantinya Taufik Kimas di PDIP seolah-olah begitu, karena yang mendamaikan antara Jokowi dengan Prabowo dulu itu BG sebenarnya, waktu 2019 ya. Iya. Nah itu salah satu unsurnya waktu mempertemukan mereka di PDIP itu juga BG. Artinya ini memang tokoh yang nggak punya KTA di PDIP, tapi ya seperti kata Belmuda itu jalur perseorangan ini. Pengaruhnya kuat. Khusus gitu ya. Nah mengganti BG ini juga sebenarnya menurut saya juga sebuah akumulasi juga ya dari Prabowo, karena di samping PDIP-nya sendiri disinyalir bermain, BG-nya sendiri sebagai Menko Polkam juga dilihat lamban. Setelah ada begitu banyak hal yang diberikan oleh Prabowo kepada PDIP, ya kan udah sejak lama sebetulnya orang mengatakan bahwa Prabowo, kita udah lihat lah, Prabowo berusaha sedemikian keras merangkul Bu Mega. Ya, salah satu yang terpenting menurut saya adanya pemberian amnesti kepada Hasto kan? Ya. Ketika Pak Prabowo melakukan itu kan serangan luar biasa dong kepada Prabowo. Betul. Dikatakan bahwa ini orang gimana sih? Hasto kan jelas-jelas nyuap KPU. Masa di amnesti? Ya. Tapi kita semua tahu tujuannya waktu itu adalah, istilah yang dipakai adalah mempersatukan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian nasib Roy Suryo ke depan teman-teman? Gimana menurut kalian perjalanan hidup Roy Suryo yang mungkin saja nantinya akan dihabiskan di dalam penjara teman-teman? Tadi Bang Rifai, wah telak banget ya, mengatakan bahwa wajah-wajah Roy Suryo ini, Bang Roy Suryo ini katanya sudah, ya kayaknya sih sudah yakin kalau ijazah Pak Jokowi memang asli gitu. Langsung kaget dia. Aduh katanya tadi dia dapat bukti baru, dapat ini baru. Aduh. Ya Allah, inilah ya kalau peneliti abal-abal yang ngomong, kalau peneliti gadungan yang ngomong ya seperti itu teman-teman. Dia tidak bisa jernih dalam menilai, tidak bisa objektif dalam menilai. Pokoknya yang dicari adalah kesalahan-kesalahan. Katanya tadi ya, dia bilang, aneh nih kita dapatkan yang bertanda tangan, yang mengesahkan, yang melegalisir ijazah tersebut adalah bukan orang yang menjabat pada saat itu. Aduh. Bukan orang yang menjabat pada saat itu. Aduh, luar biasa memang Roy Suryo ini ya. Apa ya, dimana dia dapat informasi siapa yang menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan di tahun-tahun itu, di mana dia mendapat informasi kan itu pasti kan dari omongan-omongan doang ya kan, bukan data dan fakta yang tertulis di dokumen. Nah ini kesalahan-kesalahan mereka teman-teman, selalu halu, selalu memaksakan pendapat mereka, selalu mungkin merasa di atas angin, selalu merasa dirinya akan menang. Tapi ya faktanya apa yang mereka lakukan itu nggak ada nilainya di depan pengadilan, di mata hukum. Katanya sih selama ini dia gembar-gemborkan, saya ngerti hukum, saya membuat undang-undang ini, saya membuat ini, saya membuat itu, saya ngerti ini, saya ngerti itu. Padahal aduh,
otaknya kayaknya melempem juga ya. Dan tadi kata Bang Rifai, katanya di bulan Oktober sudah ada kabar baik, sudah ada gelar perkara, dan sudah ada penetapan tersangka. Dan nantinya bakal mengundang lembaga-lembaga independen agar ya gelar yang dilakukan oleh Polda Metro itu clear dan tanpa orkestrasi-orkestrasi yang selalu dituduhkan oleh Roy Suryo CS. Karena kan mereka selama ini menuduh bahwa Polri ini disetir-setir Jokowi, lembaga-lembaga lain disetir Jokowi. Pokoknya ketika mereka ini datang ke satu tempat dan tempat itu tidak menguntungkan mereka, pasti mereka akan menyebutkan, wah ini masih kaki tangan Jokowi, masih di bawah pengaruh Jokowi. Inilah ya, kedunguan demi kedunguan yang terus dipertontonkan oleh gerombolan-gerombolan ini, teman-teman. Dan saya punya informasi nih. Kemarin kan saya pernah membuat sebuah video di mana ini ada perpecahan antara Rismon dan juga Roy Suryo Tiva mengenai pembelian dan penjualan buku. Nah, saya tadi dapat video, dapat tayangan di mana konon kabarnya Tiva ini diduga korupsi penjualan buku dan itu ada chat WhatsApp-nya. Waduh. Nah, ini akan kita bahas di next video, teman-teman. Kita akan membongkar bagaimana gerombolan-gerombolan ini memang sebenarnya haus duit. Tidak punya duit karena memang kan sebenarnya mereka tidak punya kerjaan. Jadi mereka hidup dari jualan buku, berharap dari duit bohir. Nah, ini menarik untuk kita kupas. Tapi nanti di next video, teman-teman ya. Mungkin besok pagi lah tayangnya. Karena ini sangat-sangat mengejutkan. Kok bisa-bisanya orang yang, ya kalau kita lihat sih memang dia bukan orang yang yang berteman banget gitu. Roy Suryo tidak berteman banget sama Rismon, Tiva juga tidak berteman banget sama Rismon dan juga Roy Suryo. Ya mereka ini kan dipersatukan karena sebuah kasus ijazah doang. Sebuah mungkin dipersatukan oleh bohir yang membayar mereka. Kalau kita lihat jejak rekamnya kan Roy Suryo, Rismon ini kan pernah berhadapan keras dan kencang, teman-teman, di sebuah kasus. Ya kalau bukan karena uang, bukan karena tujuan tertentu, ya mungkin mereka tidak bisa dipersatukan dalam sebuah tim. Dan ini yang saya yakini, teman-teman. Nanti kita kupas dan bongkarlah mengenai banyak perselisihan di antara mereka. Walaupun di depan kamera mereka terlihat baik-baik saja, mereka sangat kompak. Ya di belakang kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu, teman-teman. Penjualan buku berapa? Ini luar biasa loh. Penjualan bukunya ini, ya kalau kita dengarkan dari Roy Suryo tadi, sudah 50.000, sudah 5.000 eksemplar ya kan. 5.000 aja dikalikan dengan 500.000. Atau itulah yang beli 250.000. Nah itu sudah berapa duit, teman-teman? Ini kan ya bisa menimbulkan konflik ataupun gejolak kalau tidak ada transparansi, kalau tidak ada keterbukaan di antara mereka. Ataukah pembagian bukunya ini tidak rata? Nah itu yang nanti akan kita kupas. Tapi sebelum saya akhiri videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.